Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi genius. Ya, dalam konten sebelumnya Profesor Kardus telah mengulas lengkap bagaimana sistem komputer kuantum bekerja dan beroperasi dengan merevolusi mekanisme komputer digital klasik yang umum menggunakan sistem pengkodaan bilangan biner atau bit, yakni sistem operasi transistor, penghambat, dan penghubung arus on atau off dengan simbol numerik 0 dan 1. Karena seperti yang kita tahu, dalam sistem komputasi digital klasik, semua perintah dalam komputer dibaca oleh prosesor dalam bentuk kode bilangan biner atau bit. Setiap huruf, simbol, gambar, warna, dan perintah apapun yang Anda operasikan di dalam komputer nantinya akan dibaca oleh prosesor atau CPU dalam bentuk kode bilangan biner atau bit, yakni angka 0 dan 1. Ya, model pengkodean digital klasik tersebutlah yang kini diimprovisasi atau diubah dan ditingkatkan agar dapat berperilaku layaknya perilaku objek-objek kuantum partikuler seperti halnya foton atau elektron, di mana mereka dapat memiliki keadaan posisi super atau superposisi, yakni keadaan tidak terbatas atau dalam mode posisi apapun. Acak, tidak seperti mode bilangan biner atau bit yang hanya dapat berperilaku dalam dua keadaan saja, yakni terputus atau tersambung, on atau off, 0 atau 1. Keadaan superposisi quantum bit atau qubit dapat membuat pengkodean sistem jaringan dengan skala tak terbatas. Ya, saat ini komputasi kuantum umumnya menggunakan partikel subatom seperti elektron atau foton. Sistem bit kuantum atau qubit memungkinkan partikel-partikel ini berada di lebih dari satu keadaan di waktu yang bersamaan atau keadaan superposisi. Ya, menurut Dr. Michio Kaku, seorang fisikawan teoritis Universitas Berkeley, di dalam sebuah artikel ia mengatakan bahwa setiap komputer kuantum fotonik diketahui dapat menyelesaikan tugas atau perintah komputasi yang super rumit hanya dalam 36 mikrodetik, yang diketahui jika dilakukan oleh sistem superkomputer tercanggih saat ini akan memerlukan waktu sekitar 9.000 tahun untuk memproses perintah super rumit yang serupa. Hal ini disebut sebagai supremasi kuantum, yakni kemampuan komputer kuantum menyelesaikan masalah mendasar yang mustahil dilakukan oleh sistem komputasi digital klasik. Ya, jika dalam konten sebelumnya Profesor Kardus pernah mengulas model komputer kuantum superkonduktor seperti rancangan Google dan IBM yang mengimplementasikan atau menerapkan rangkaian sirkuit elektronik superkonduktor yang wajib dioperasikan pada suhu super sangat rendah mendekati 0 mutlak agar elektron-elektron dapat memasuki keadaan kuantumnya untuk dapat membaca superposisi dari qubit. Kali ini Profesor Kardus akan mengulas tentang teknologi terbaru, chip komputer kuantum fotonik yang menggunakan sirkuit dari bahan silikon, yang pastinya sistem ini tidak seperti model kuantum komputer superkonduktor yang memanfaatkan keadaan kuantum partikel elektron untuk membawa informasi qubit, melainkan menggunakan partikel kuantum lain, yakni foton, yang merupakan partikel dari cahaya, di mana nantinya chips ini akan memanfaatkan foton untuk membawa informasi dan memprosesnya melalui berbagai elemen optik dan memanfaatkan detektor untuk merepresentasikan atau mewujudkan bentuk superposisi qubit yang kemudian akan dibaca oleh gerbang logika kuantum hingga menghasilkan keluaran bilangan biner tunggal, di mana nantinya bilangan biner tunggal tersebutlah yang akan dibaca sebagai kode komputasi. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa tapi genius untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, saat ini mayoritas prototipe komputer kuantum yang umum dibangun oleh banyak lembaga-lembaga riset teknologi di dunia ini adalah komputer kuantum superkonduktor yang memiliki ukuran cukup besar, karena pada dasarnya superkomputer tersebut ditempatkan di kriostat atau sebuah instalasi kriogenik
yang dapat mempertahankan suhu hingga ke titik super sangat rendah, bahkan 0 Kelvin atau 0 mutlak, layaknya di luar angkasa. Karena perangkat kriostat umumnya menggunakan gas cair seperti helium untuk menurunkan suhu ke keadaan 0 mutlak. Karena itu, komputer kuantum superkonduktor saat ini umumnya berbentuk mirip lampu gantung dengan cover berbentuk silinder untuk melindungi sistem dari pengaruh kontaminasi apapun seperti angin, getaran, dan lain-lain yang dapat merusak informasi qubit yang sangat sensitif. Tak hanya sistem pendingin kriostat, rak elektronik dengan berbagai macam instrumen dan instalasi perangkat keras yang rumit juga berukuran cukup besar. Dan tahukah Anda, baru-baru ini sebuah perusahaan komputer kuantum Kanada yakni Xanadu diketahui mampu membuat miniaturisasi komputer kuantum fotonik laser dalam bentuk chip silikon yang merupakan bentuk portable dari komputer fotonik kuantum laser. Chips ini bernama Borealis yang diketahui menggunakan struktur solid state kristal silikon untuk landasan sirkuit dan diketahui menggunakan perangkat kuantum fotonik dengan 216 qubit. Ya, asal Anda tahu, pada prototipe sebelumnya Xanadu diketahui pernah membuat chip serupa dengan hanya 2 qubit silikon yang digunakan untuk penghitungan logika kuantum. Tapi diketahui meski hanya menggunakan 2 qubit silikon, digadang-gadang chips tersebut masih jutaan kali lebih unggul dalam penghitungan logika komputasi dibanding chips konvensional saat ini yang di dalamnya terdapat miliaran transistor identik yang saling berjejalan di setiap sentimeter persegi silikon chips tersebut. Ya, chip silikon ini dapat beroperasi di suhu kamar dan tentunya lebih ringkas. Selain itu, komputer kuantum berbasis fotonik atau partikel foton cahaya diketahui memiliki banyak keunggulan daripada komputer kuantum superkonduktor yang menggunakan elektron. Karena seperti yang kita tahu, foton diketahui lebih kebal terhadap kontaminasi lingkungan seperti suhu, getaran, angin, atau apapun, dan tidak terlalu banyak berinteraksi dengan lingkungan. Karena itulah mengapa komputer kuantum fotonik dapat beroperasi dengan baik di sirkuit silikon bersuhu normal seperti suhu kamar. Sangat berbeda dengan komputer kuantum superkonduktor yang menggunakan mekanisme elektron yang perlu pendingin ekstrim hingga suhu 0 mutlak. Ya, untuk menjalankan sistem komputer kuantum fotonik, kalian diketahui wajib menghasilkan pasangan foton yang terjerat sesuai mekanisme keterikatan kuantum atau quantum entanglement untuk mengurangi hilangnya transmisi bit kuantum atau qubit melalui jaringan kuantum jarak jauh. Ya, chip fotonik Xanadu diketahui mampu meminiaturisasi komputer kuantum fotonik sebelumnya yang berukuran besar dengan memperkecil skala perangkat keras yang digunakan seperti ukuran laser, sistem lensa, dan detektor hingga puluhan ribu kali lebih kecil. Chip fotonik ini disebut dengan seri X yang terbuat dari struktur allotrope silikon nitrida yang tersusun dari 3 modul utama, yakni squeezers atau pemeras, kemudian interferometer, gerbang logis atau alat yang dapat menyatukan cahaya 2 atau lebih agar sumber cahaya atau foton lebih terang untuk mendapatkan interferensi maksimal hingga dapat dibaca oleh gerbang logika kuantum, dan detektor foton yang akan menghitung berapa banyak foton-foton yang akan keluar. Bantu mekanisme algoritma kuantum, detektor foton akan menghasilkan bilangan-bilangan numerik yang akan dibaca sebagai sebuah kode keluaran yang nantinya akan diterjemahkan sebagai jawaban program komputer. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang chips fotonik Xanadu, sebuah terobosan terbaru di bidang komputer kuantum. Profesor Kardus dari Ontario, Kanada mengabarkan.